Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Begini nih. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Alhamdulillahilladzi sabaqat rahmatuhu wa dhabahu. Ini mohon maaf ya, jadi lagi rada cengeng ini. Wa indahu bidzalika kitabun katabahu ajarakallah. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah wa asbagha ala khalqihi an-ni'mata wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahun la yukhayyibu man tawajjaha ilaihi wa amma wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyur rahmah wa sirajul azamah alladhi nasohal ummata sallallahu alaihi wasallam, atau pakai hak juga nggak apa-apa ya, biar mantun. Nasohal ummah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa man tabi'ahum fan kashafa anhul gummah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Artinya Ustaz? Hah? Apa ya? Mukadimah itu. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali ummatil wali a'immatil muslimina. Itu kurang hamzah itu ya. Wali a'immatil muslimina wa amatihim. Rawahu Muslim. Kita artiin dah mukadimahnya. Segala puji milik Allah yang rahmatnya mendahului murkanya. Wa indahu bidzalika kitabun
dan di sisinya terdapat sebuah catatan katabahu yang dia tulisnya, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah wajibkan atas dirinya sifat kasih sayang. Wa asbagha ala khalqihi an-ni'mah. Dan Allah limpahkan untuk semua makhluknya nikmat-nikmatnya. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan la yukhayyibu man tawajjaha ilaihi wa amma. Dan aku meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Zat yang Maha Esa, tidak ada bandingan baginya, Zat yang tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang selalu menghadap kepadanya dan ingat kepadanya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyur rahmah. Dan aku meyakini bahwa pemimpin kita Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya, Nabi yang penuh kasih sayang. Wa sirajul azamah. Dan penerang yang amat mulia. Alladzi nasohal ummah, yang selalu memberikan nasihat kepada umatnya, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Fan kasyafa anhul gummah, maka terlepaslah darinya berbagai macam kepusingan dan kebingungan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, ini yang ketemu Dajjal Ustaz ya, Tamim Ad-Dari, radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama yaitu nasihat. Qulna, kami bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitab-kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasul-rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan untuk pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan masyarakat awamnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Udah tuh. I'lamu ikhwani waffaqani Allahu wa iyyakum li ta'atihi anna hadzal haditha azimus sya'ni wa alaihi madarul islami la yujawizuhu likatrati ma'anihi bal qalu laysa fi kalamil arabi kalimatun mufradatun yastawfi bihal ibarata ghairun nasihati. I'lamu ikhwani, perlu kita ketahui bersama, wahai saudara sekalian, waffaqani Allahu wa iyyakum li ta'atihi, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu berbuat taat kepadanya. Anna hadzal haditha azimus sya'ni, bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang sangat agung nilainya. Wa alaihi madarul islami, dan di atasnya
didirikan pokok-pokok ajaran Islam. La yujawizuhu likatrati ma'anihi, tidak melewatinya sedikit pun karena sangat banyak kandungannya. Balqalu, bahkan mereka berpendapat, laisa fi kalamil arabi kalimatun mufradatun, tidak ada di dalam ucapan bangsa Arab satu kalimat terpisah pun, yastaufi bihal ibarata, yang memuat ibarat-ibarat di dalamnya, ghairan nasihati, selain nasihat. Udah tuh jelas. Kiai, ngamen Kiai? Belum. Selain nasihat. Artinya ucapan terbaik yang diucapkan oleh manusia itu ucapan-ucapan yang di dalamnya mengandung nasihat. Itu Kiai. Itu ucapan terbaik. Biar kalimatnya singkat, padat, sedikit, itu pendek kalimatnya. Kalau di dalamnya terdapat nasihat yang sangat banyak, itu cakep. Dibanding ucapan yang panjang lebar, tapi di dalamnya nggak ada nasihatnya sama sekali. Itu. Laisa fi kalamil arabi kalimatun mufradatun yastaufi bihal ibarata ghairan nasihat. Apa? Meskipun kalimatnya pendek, kalau isinya berupa nasihat, itu cakep. Begitu Kiai maksudnya. Qauluhu ad-dinu huwa ma sabaqa fi hadithi Jibril min annahu al-islamu wal imanu wal ihsanu. Agama yaitu seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya di dalam hadis Sayyidina Jibril, bahwasanya agama itu rukunnya 3, Islam, iman, dan ihsan. Itu udah ya sebelumnya dibahas. Islam, iman, dan ihsan. Wa abbara anhu ba'duhum biqaulihi ma syara'ahu Allah ta'ala li'ibadihi minal ahkami. Juga ada sebagian ulama yang menjelaskan dengan ucapannya, agama yaitu apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala untuk hambanya dari berbagai macam hukum. Itulah agama. Hukum-hukum yang sudah dijelaskan oleh Allah melalui Rasulullah untuk hamba-hambanya, itulah agama. Jadi ada ulama yang mengartikan agama seperti itu. Definisinya seperti itu. Agama yaitu ma syara'ahu Allah Ta'ala li'ibadihi minal ahkami. Semua hukum yang Allah berikan untuk hambanya, itulah agama. Udah tuh. Qauluhu an-nasihatu, agama yaitu nasihat. Ma'khudatun min nasohar rajulu taubahu idha khotohu. Diambil dari kalimat nasohar rajulu taubahu idha khotohu. Seseorang menjahit pakaiannya. Jadi ada yang mengartikan nasihat itu artinya menjahit. Jadi kalau ada orang lagi dikasih nasihat, itu berarti lagi dijahit. Karena mungkin sebelumnya pada robek itu. Apa Bang Imam? Lagi ngebenerin. Nasihat namanya itu.
Diambil dari kata nasohar rojulu taubahu, seseorang menjahit pakaiannya. Khotohu itu sinonim dari kata nasohar. Jadi bukan ya, itu ya, nun. Pindahin titiknya ke atas satu. Fasyubbihu fi'lun nasihi fima yataharrahu min solahil mansuhi bima yasudduhu min khilalit taubi. Maka pekerjaan orang yang memberikan nasihat diumpamakan kita balik artinya ya, biar gampangan mahamin ya. Maka pekerjaan orang yang memberikan nasihat untuk memberikan fima yataharrahu min solahil mansuhi, untuk memberikan kebaikan bagi orang yang dinasehatinya, bima yasudduhu min khilalit taubi, diumpamakan seperti orang yang sedang menambal lubang-lubang pakaiannya. Gimana Ustaz? Kalimat nasihat. Jahit, iya, jahit. Jadi diibaratkan orang yang lagi dinasehatin itu ibarat kayak baju robek begitu. Biar jadi bener dikasih nasihat. Itu nasihat itu ibaratnya kayak orang lagi jahit. Yang tadinya baju udah pada bolong, dijahit lagi biar rapih lagi, biar cakep lagi. Itu ditambel lagi. Gimana Bang Ipul? Berarti majelis ini ya anggap aja kayak tukang permak begitu. Awer. Ini berikut baju robek ini. Lagi kita jahitin aja atu-atu. Wa qila ma'khudatun min nasohatil asala. Nasohtul asala. Idza sofaituhu minasyam'i. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa nasihat itu diambil dari kata aku memisahkan madu dari lilin. Kalau madu itu kan ada lilinnya ya. Lilin apa sarangnya bagi Ibu itu? Bukan kayak lilin bentuknya dia. Dan banyak juga sekarang yang jual madu apa satu kotak gitu, madunya masih dicampur sama sarangnya gitu. Ya, kalau digigit itu kayak lilin dia bentuknya. Itu syam'i itu artinya sarang tawon. Sarang tawon bukan itu. Yang itunya Bang Ipul. Namanya apa itu? Sarangnya apa? Emang itu sarangnya Ustaz? Iya, yang asal dikunyah rada akas itu. Itu syam'i sebutannya tuh. Wahia kalimatun jami'atun maknaha hiya zatul hazzi lil mansuhi lahu bima yaqumu dinahu wa imaduhu an-nasihatu. Dan itu merupakan kalimat yang komplit, maknanya yaitu memberikan jatah bagi orang-orang yang diberikan nasihat dengan apa saja yang membuat tegak agamanya.
dan tiangnya yaitu nasihat. Memberikan jatah-jatah bagi orang yang kita nasehatin sesuatu yang bisa membuat tegak agamanya. Itu namanya nasihat. Fahiya kaqaulihim al-hajju arafatun. Arafatu gitu ya. Waliqailin ayaqula ad-dinu mahsurun fiha. Dan itu seperti ucapan mereka al-hajju arafatu. Haji itu ya Arafah gitu. Agama ya nasihat. Karena intinya haji itu wukuf di padang Arafah. Itu intinya haji. Karena yang membedakan antara haji dan umroh itu cuma wukuf di padang Arafah. Nah, agama itu intinya nasihat. Nah, kalau ada kita sebut penceramah agama, artinya penceramah yang selalu memberikan nasihat untuk memperkuat agama kita. Penceramah agama. Waliqailin, dan untuk orang yang berkata, ayaqula, bahwa dia berkata ad-dinu mahsurun fiha. Agama itu terbatas di dalam nasihat. Guru agama artinya guru yang selalu memberikan nasihat untuk memperkuat agama gitu namanya tuh. Pokoknya intinya agama yaitu memberikan nasihat. Dan agama dibatasi di dalam nasihat. Fa inna min jumlatiha ta'atullahi wa rasulihi wal imanu wal amalu bima qalahu min kitabin wa sunnatin. Dan di antara nasihat, di antara bagian nasihat yaitu berbuat taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan beriman serta mengamalkan apa yang diucapkannya oleh Allah dan Rasul-Nya dari Al-Quran dan hadis. Walaysa wara'a dzalika, itu waw ro, bukan sin sama waw itu. Walaysa wara'a dzalika siwaddini, dan tidak ada di balik itu semua selain agama. Yang menjelaskan tentang berbuat taat kepada Allah dan mengamalkan apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu cuma agama. Kama salafa fi hadits Jibril, sebagaimana yang telah lalu di dalam hadis Sayyidina Jibril. Qauluhu qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi. Kami bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, untuk Allah. Bimakna al-imanu bihi wa ta'atuhu bil qalbi wal badani wa nahwu dzalika. Dengan arti nasihat untuk beriman kepada Allah dan nasihat untuk berbuat taat kepada Allah baik dengan hati dan dengan badan. Jadi yang dimaksud nasihat untuk Allah artinya kita memberikan nasihat kepada orang lain agar mereka mau beriman kepada Allah dan mau berbuat taat kepadanya baik dengan badan dan dengan hati. Ustaz, apa? Jelas tuh ya? Kiai namain Kiai? Cukup? Kiai asli kali? Belum? Kiai Adillah? Enggak?
Apa? Iya, nasihat untuk beriman kepada Allah dan untuk taat kepada Allah. Dari dulu gak paham-paham. Hadisnya sering baca ya. Ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillah, untuk Allah. Nasihat untuk Allah gimana? Ya lo kita nasihatin Allah gitu. Artinya agar orang-orang mau beriman kepada Allah dan untuk berbuat taat kepada Allah. Dan itu juga menjadi tolok ukur istilahnya. Semakin bagus agama seseorang, semakin kuat Islam seseorang, maka semakin sering dia mengajak orang lain untuk beriman dan beribadah kepada Allah. Gimana Budin? Apaan Budin? Orang pesek. Ya kita gitu kita. Emang kita gue masih pasek udah begitu. Kalau ada orang pasek yang kayak kita gitu, nasihatin anak gimana? Iya itu begitu. Iya kayak kita dah gitu. Iya maksudnya boleh apa enggak gitu? Ya sah-sah aja Budin. Sah-sah aja. Jadi kan orang itu ada tiga kelompok. Ada tiga kelompok ya. Yang pertama itu dia tahu ilmunya, dia amalkan ilmunya, dan dia ajarkan ilmunya ke orang lain. Itu yang pertama tuh. Paling cakep dah tuh. Emang dia tahu, dia amalkan, dan dia ajarkan ke orang lain. Ada kelompok kedua. Dia tahu, dia amalkan, tapi nggak ngajar. Apa gimana? Ada yang ketiga. Dia tahu, dia nggak amalkan, tapi dia ngajar. Apa guru? Ada lagi sebenarnya satu lagi. Dia tahu, dia nggak ngamalin, dia nggak ngajar. Gitu. Paling jelek dah tuh yang keempat tuh. Tahu doang, ngamalin kagak, ngajarin orang kagak. Gitu. Apa Mak? Itu masih mending, itu masih masuk kelompok ketiga, meskipun dia belum ngamalin kan makanya disebut pasek gitu, tapi dia masih mau ngajarin orang gitu, daripada emang kagak ngamalin pisan, nggak mau ngajarin orang pisan, itu paling jeleknya dah gitu. Meskipun dia belum mengamalkan, tapi minimal dia masih mau ngajarin orang, artinya masih mau bilangin dah, meskipun baru anaknya doang. Itu masih mending, masih cakep daripada yang keempat tadi itu udah yang nggak ngamalin, nggak mau ngajarin lagi. Ya biar Ustaz Satiri nggak tuak banget kenanya begitu. Bahkan kan kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin di bab amar ma'ruf nahi munkar, bahkan orang yang saat itu sedang maksiat pun dia tetap kewajiban mencegah orang lain jangan sampai berbuat maksiat yang sedang dia kerjakan. Gitu. Bahkan seperti itu tuh. Bang Imam misalkan lagi nyekek botol, gitu kan, lagi nyekek. Atau ada temennya pengen nimbrung, jangan lu mah biarin gua aja, lu mah jangan pakai ikut-ikutan, gitu. Kagak boleh nih, gitu. Meskipun dia sendiri lagi nyekek, begitu.
Tetap ada kewajiban nahi munkar di situ dia. Jangan sampai istilahnya dianya dosa karena berbuat yang haram, udah gitu ngajak orang lain buat berbuat yang haram, atau ridho dengan perbuatan maksiat orang lain. Minimal seperti itu Bang Budin. Makanya tetap aja meskipun kita sendiri masih fasik, tetap kita memberikan nasihat buat anak-anak kita. Minimal lu mah kudu ngaji tong. Jangan kayak baba lu. Gue udah telanjuran begitu udah. Iya, gue udah telanjuran badar, lu mah ngaji sono gitu, jangan sampai kagak ngaji. Gitu. Tetap begitu Bang Budin. Sah, ya sah gitu. Karena tadi tuh di bab amar ma'ruf nahi munkar di kitab Ihya Ulumuddin ada keterangan seperti itu. Meskipun dia sendiri sedang maksiat, dia tetap kewajiban melarang orang lain untuk tidak ikut maksiat bersamanya. Tetap tuh. Jadi sah, kemudian sah. Apa Kiai? Hah? Bukan kejadian yang kita alamin. Ya kan nasihat ada dua, Kiai. Ada nasihat lewat ucapan, ada nasihat lewat perbuatan. Gitu. Kalau kejadian yang kita alami itu nasihat lewat perbuatan. Gitu. Kalau lewat ucapan, nasihat yang pakai omongan itu namanya ucapan. Nasihat lewat ucapan. Ada dua jadinya. Tapi memang gitu. Kalamul hal absahu apaan? Apaan mau Haji? Kalamul hal absahu mina Ustaz. Apaan Kiai? Kalamil mahal. Minal makol. Makol itu perbuatan itu lebih fasih daripada cuma sekedar omongan. Nasihat lewat perbuatan lebih mengena dibanding cuma sekedar omongan doang. Begitu Kiai. Ya sama kayak kita kadang-kadang begitu kan. Kalau baru sekedar dibilangin doang mah kadang-kadang belum mau dengerin. Begitu udah mentok, udah kejadian baru udah gitu. Namanya apaan? Kalamul hal itu. Kejadian atau yang kita kerjakan itu lebih fasih dibanding cuma sekedar ucapan doang. Udah tuh. Jadi begitu Ustaz, nasihat untuk Allah artinya kita memberikan nasihat kepada orang lain agar mereka beriman kepada Allah dan agar mereka mau berbuat taat kepada Allah baik dengan badannya dan dengan hatinya. Dan itu dijadikan tolok ukur seberapa bagusnya agama seseorang. Semakin sering dia mengajak orang-orang untuk mau berjalan menuju Allah, semakin cakep agamanya. Apa? Ya tapi bukan cuma ngajak doang, dia gue sendiri udah ngerjain gitu. Cakep. Wa ma dzukira huwa fil haqiqati raji'un ilal 'abdi min nushi nafsihi id huwa subhanahu wa ta'ala ghaniyun an dzalika. Dan apa yang sudah disebutkan secara hakikatnya kembali kepada seseorang dari memberikan nasihat kepada dirinya sendiri. Nah, ini yang penting nih. Jangan sampai kita sibuk gitu, nasehatin orang lain, tapi diri kita sendiri nggak pernah kita nasehatin. Gitu. Ad-dinu an-nasihah, nasihat di sini artinya kita memberikan nasihat untuk diri kita sendiri.
Karena kan kebanyakan kita sekarang begitu. Nggak usah jauh-jauh dah. Kadang-kadang begitu kita dengar penjelasan kitab, yang kita bayangin orang-orang mulu. Wah ini si Anu ini lagunya begini pisan, begitu tuh. Tapi nggak pernah cross check diri kita sendiri. Gimana jadilah? Begitu ya? Hah? Iya. Kalau bahasan kemarin begitu Bang Budin. Begitu dia nyium bau tai, habis bocah dicebokin kan begitu. Cebokin lagi, masih bau-bau juga nih, cebokin lagi. Sampai pada pucet, bocah kedinginan. Periksa apa? Tahu-tahu tainya nempel di hidungnya, di kumis. Habis cebokin masih bau aja ini. Cebokin lagi, masih bau aja, dimandiin, cebokin. Masih bau aja ini. Tahu-tahu tainya nempel di kumis. Apaan Bang? Begitu tuh. Kadang-kadang kita suka begitu. Selalu menganggap bahwa orang lain salah, tapi kita nggak pernah meriksa diri kita sendiri. Nganggapnya orang lain aja yang bau. Gitu. Bang Hendrik, periksa dulu Bang Hendrik, di kumis kita ada tai apa kagak gitu. Jangan bilang lu bau amat sih gitu. Nah, jangan kita gitu. Begitu tuh. Kadang-kadang tuh. Makanya di sini roji'un ilal abdi min nushi nafsihi. Hadis ini kembali kepada seseorang agar dia mau memberikan nasihat untuk dirinya sendiri. Yang penting itu dulu, diri kita dulu. Gitu. Jangan selalu ngurusin orang lain dulu. Kita duluan. Kalau kata Buya dulu, kita pakai sistem nunjuk gitu. Nunjuk itu yang ke depan 1, yang ke kita 3 kan gitu. Sebelum kita meriksa orang 1 kali, periksa dulu diri kita 3 kali. Gitu. Apakah kita udah bener atau belum kan gitu. Apa Mas Arif? Gitu ya. Id huwa subhanahu wa ta'ala ghaniyun an dzalika. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan itu semua. Ya Allah dinasehatin, kagak butuh Allah nasihat. Agama ada nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah. Gitu. Lah kita nasehatin Allah, kagak. Itu artinya kita nasehatin diri kita agar kita mau beriman kepada Allah dan kita mau berbuat taat kepada Allah. Baik dengan badan dan dengan hati. Itu maksudnya tuh. Qauluhu wali kitabihi. Dan untuk kitab-kitabnya. Bimakna ta'zimuhu wal imanu bihi. Wal amalu bima fihi wa ma asbaha dzalika. Dengan arti yaitu mengagungkannya dan beriman dengannya serta mengamalkan apa yang ada di dalamnya dan seterusnya. Wa masbah dzalika. Memberikan nasihat untuk kitab Allah artinya kita nasihati diri kita agar kita mau mengagungkan kitab suci Allah, kita mau beriman dengan kitab suci dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Itu nasihat untuk kitab-kitab Allah. Oke, nambahin Kiai? Belum? Jadi ingetin itu ya. Setiap kali kita dengar bahasan kitab, penjelasan dari kitab, jangan kita arahkan ke orang lain dulu. Tapi yang paling utama kita arahkan ke diri kita dulu. Sama kayak kita baca kuliah ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang yang kafir, jangan ke orang lain dulu tuh. Arahkan ke hati kita dulu. Karena kalau kita pikir-pikir lagi, kita ini masih sering ngelawannya sama Allah. Kan kafir artinya orang yang menentang. Iya, kita mah mulut kita sering baca syahadat, tapi hati kita masih banyakkan menentangnya kepada Allah.
Makanya kita baca itu kita arahkan ke hati. Gitu. Wali rasulihi bimakna tasdiquhu fi ma ja'a bihi wa i'anatuhu ala amri rabbihi qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Dan untuk rasulnya dengan makna membenarkan apa yang dia sampaikan dan menolongnya, membantunya atas urusan Tuhannya. Atas menjalankan perintah Tuhannya. Baik itu ucapannya, perbuatannya maupun keyakinannya. Udah tuh. Jelas ya? Qauluhu wali a'immatil muslimina, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ai wulatu umurihim, yakni al-wafa'u lahum. Al-wafa'a boleh ya. Al-wafa'a lahum bi'ahdihim wa tanbihahum ala ma fihi rusydahum wa ma asbahahu wa du'a'u lahum bit-taufiqi. Ai ulatu umurihim artinya orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Yakni al-wafa'a lahum. Tapi emang enaknya dibaca wafa'u aja nih. Al-wafa'u lahum bi'ahdihim, yaitu kita nasihati mereka agar mereka mau memenuhi janji-janji mereka. Wa tanbihuhum ala ma fihi rusydahum, dan memberikan peringatan kepada mereka terhadap sesuatu yang di dalamnya terdapat petunjuk bagi mereka, dan seterusnya. Wa du'a'u lahum bitaufiqi, dan mendoakan mereka agar mereka diberikan taufik oleh Allah. Jelas itu Ustaz? Gimana Kiai? Nambahin Kiai? Apanya? Wafa. Iya, artinya kita berikan nasihat, kita ingatkan mereka tentang janji-janji mereka. Atau kalau janji tadi disalahartikan lagi, tanggung jawab. Kita ingatkan mereka agar mereka melaksanakan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Itu namanya memberikan nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Ya memang kita arahkan ke mereka. Ingetin lagi bahwa tanggung jawab mereka sebenarnya besar. Mau itu di tingkat keluarga, mau itu di tingkat RT, tingkat RW, kelurahan, kecamatan, itu kan pemimpin semua. Kita ingatkan itu. Udah tuh. Jadi begitu Kiai. Makanya nggak jadi masalah kalau misalkan ada ulama yang dekat dengan umaro, dengan pejabat pemerintahan, nggak jadi masalah. Yang penting tujuannya agar si ulama ini bisa memberikan nasihat untuk mereka. Nah kalau ulamanya jauh, yang ngasih nasihat buat pemimpin siapa? Kadang-kadang repot juga sih kalau ada ulama yang dekat sama pemerintah dikata-katain. Abang Hendrik, ya dikata-katain ya. Padahal di kitab Muraqil Ubudiyah ada tuh ceritanya. Ada seorang ulama yang masuk ke dalam pemerintahan, ketika dia meninggal tidak ada satu orang pun yang mau mensolatkan jenazahnya. Apa gitu? Tapi kemudian ada seorang sahabatnya ulama juga
memimpikan dalam tidurnya, ketemu sama ulama itu yang masuk ke pemerintahan. Dia nanya, apa yang Allah perlakukan kepadamu? Bagaimana perlakuan Allah terhadap dirimu? Dia jawab, Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Dengan sebab apa? Karena aku selalu mengajarkan orang-orang dan selalu memberikan nasihat. Oh, jangan anti dulu Bang Ipul, nggak jadi masalah. Yang penting tujuannya lempeng. Karena mimpi seperti itu, langsung dia datang takziah dan mensolatkan jenazahnya. Meskipun orang-orang nggak ada yang tahu. Begitu Ustaz. Itu kisahnya ada di kitab Muraqil Ubudiyah. Fardu kifayah. Ya, artinya kalau sudah ada yang menjalankan tugas itu, yang lain gugur kewajibannya. Gitu. Kalau fardu ain kan semua orang kewajiban itu. Ini fardu kifayah. Kalau ada yang sudah mengerjakan itu, kewajiban kita gugur. Gitu. Ya bukan kritik, bukan, tapi nasihat. Nasihatin dan didoain. Jangan dikritik doang, jangan dikata-katain doang, doain, ya Allah berikan taufik kepada mereka agar mereka kembali ke jalan yang lurus. Begitu aja udah, doain aja. Qala ba'duhum wa qad yuqalu al-muradu bihim huna ulama uddini. Jangan salah baca Ustaz ya. Ntar ulama uddaini lagi. Ulama tukang utang. Ada ulama yang menjelaskan yang dimaksud dengan a'immatul muslimin, yang dimaksud dengan orang-orang yang memberikan nasihat untuk pemimpin yaitu ulama agama yang bertugas untuk memberikan nasihat kepada para pemimpin yaitu ulama uddin. Bukan ya? Bukan. Al-muradu bihim huna ulama uddini, yang dimaksud dengan a'immatil muslimin di sini yaitu ulama. Wa min nasihatihim qabulu ma rawauhu wa taqliduhum fil ahkami wa ihsanu dzanni bihim ila ghairi dzalika. Jika memang a'immatil muslimin ini diartikan ulama uddin, maka nasihat untuk mereka artinya kita nasihati diri kita agar kita mau menerima apa yang diajarkan oleh mereka dan kita mengikuti hukum-hukum yang mereka ajarkan dan selalu menerapkan husnuzon kepada mereka ila ghairi dzalika dan lain sebagainya. Kalau memang a'immatul muslimin diartikan ulama uddin. Ulama uddin artinya kita nasihati diri kita agar kita mau menerima nasihat yang diberikan oleh para ulama. Yang kedua, agar kita mau mengikuti hukum-hukum yang mereka jelaskan dan mereka terapkan. Yang ketiga, kita nasihati diri kita agar kita selalu husnuzon terhadap para ulama. Jangan suzon mulu Mang Pudin. Apalagi suzonnya cuma gara-gara masalah pribadi, karena kita kagak cocok sama dia gitu. Jadi suzon mulu. Itu nasihat tentang ulama. Kiai namain Kiai? Kiai asli kali? Cukup? Kiai Dilah? Enggak? Pak Guru Misar? Mau jawaban kali? Majudin? Enggak? Apa? Ustaz Satiri nambahin enggak? Apa Haji? Terus. Wa amatihim, dan untuk orang awam, masyarakat umum. Ai bi ayyuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi
wa yukriha lahum ma yukrihu li nafsihi wa nahwi dzalika. Artinya nasihat untuk masyarakat umum yaitu dengan kita perlakukan mereka seperti kita memperlakukan diri kita sendiri dan menjauhkan dari mereka sesuatu yang kita tidak sukai. Itu nasihat untuk masyarakat awam, masyarakat umum. Gimana Bang Ibul? Artinya kita memberikan nasihat dengan perbuatan, dengan memberikan contoh yang baik. Udah dari situ. Walam yu'addu fihim billami li'annahum tabi'un li'a'immatihim. Dan tidak disematkan pada kalimat amatihim dengan huruf lam karena mereka mengikuti pemimpin-pemimpin mereka. Kalau yang lain kan pakai lam semua tuh. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin, ada lamnya semua di awalnya. Giliran amatihim itu nggak pakai lam. Kenapa tidak pakai lam? Karena masyarakat umum mah ngikutin pemimpinnya, nggak perlu pakai lam lagi. Udah tuh, itu sedikit bedah kalimatnya. Nuktatun qolal Asnawi rahimahullahu fi ba'di mu'allafatihi fil hadithi idza aradallahu bil 'abdi khairan saqa ilaihi may yudzakiruhu idza ghafala wa idza arada bihi syarran saqa ilaihi jalisusuin jalisasuin yanhahu 'anil akhdhi bil mau'izati. Imam Al-Asnawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan di sebagian kitab yang beliau karang tentang pengertian hadis idza aradallahu bil 'abdi khairan. Di dalam hadis, apabila Allah ingin menghendaki hambanya menjadi baik, akan Allah giring kepadanya orang-orang yang mengingatkannya apabila dia lupa. Dan apabila Allah menginginkan hambanya menjadi orang yang buruk, wa idza arada bihi syarran, dan apabila Allah menginginkan hambanya menjadi orang yang buruk, saqo ilaihi jalisasuin, Allah giring untuknya kawan-kawan yang buruk. Yanhahu 'anil akhdi bil mau'izati, yang kawannya itu melarangnya untuk menerima nasihat. Bang Hendrik dinasehatin sama kiai, kata Pak Ridwan, udah jangan pakai didengerin dia mah gitu. Ternyata jali susuin, teman yang buruk yang melarangnya untuk menerima nasihat. Kayak begitu lu dengerin, bisa pakai dengerin gitu. Terus jali sasuin. Gimana Ustaz? Udah tuh, Kiai nambahin enggak? Walamma tawalla Harun ar-Rasyid jalasalin nasi majlasan. Majlisan boleh ya.
majlisan aman fadakhala alaihi Bahlul al-Majnun. Udah Bahlul Majnun lagi. Faqala lahu ya Amirul Mukminin ihdar julasa as-su'i wa'tamid jalisan solihan yudakkiruka bima solihi khalqihi idza ghafalta wan nazra fihim idza lahauta fa inna hadza anfa'u laka walin nasi wa aktaru fil ajri mimma ta'ti bihi min shaumin wa sholatin wa qiraatin wa hajjin. Panjang juga nih ya. Li'anna ar-rajula kana yulqil kalimata inda dis-sultani fayamalu biha fayamla'ul ardo fasadan. Ketika Raja Harun ar-Rasyid memimpin, dia membuat satu majlis untuk masyarakat. Majlis. Tempat ngeriung, ngopi-ngopi, ngobrol gitu. Kalau majlis taklim mending mau majlis ngopi ini. Apa kalau kata Bang Edun mah majlis gibah. Fadakhala alaihi Bahlul al-Majnun, maka masuk kepadanya, menghadap kepadanya Bahlul al-Majnun. Bahlul itu orang bodoh, Majnun gila. Udah bodoh, gila lagi, stres. Apa Mang Haji? Faqala lahu, maka dia berkata kepada Raja Harun ar-Rasyid, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ihdar julasa as-su'i. Jauhilah kawan-kawan yang buruk, teman-teman ngumpul yang buruk. Wa'tamid jalisan solihan, dan berpeganglah dengan kawan-kawan yang baik. Yudakkiruka bima solihi khalqihi idza ghafalta, yang mengingatkan dirimu bima solihi khalqihi, untuk maslahat masyarakat banyak. Idza ghafalta, apabila kamu lalai. Wahai Tuan Raja, kalau ngumpul mah jangan sama orang-orang begono, ngumpul sama yang cakep-cakep aja, sama orang-orang baik yang bisa ngingetin Tuan Raja tentang manfaat buat masyarakat. Gitu. Apa Pak Guru? Orang Bahlul. Mungkin karena kalau ngomong ceplas-ceplos aja kali itu disebut Bahlul jadinya. Hah? Iya. Idza ghafalta, apabila kamu lalai gitu. Jadi cari teman-teman yang bisa ngingetin. Jadi kalau kita lupa tentang tugas-tugas kita, ada yang ngingetin. Wan nazra fihim idza lahauta, dan yang bisa mengingatkan dirimu untuk memperhatikan keadaan masyarakat apabila kamu lupa. Ya jangan sampai jadi pemimpin kerjanya cuma tangkrang tongkrong, ngumpul-ngumpul kagak danta gitu. Kopi, ngerokok, jagungan. Abang Imam. Gitu. Itu rakyat pikirin lah gitu. Jangan asik ngumpul aja gitu. Kata Bahlul tuh, Bahlul al-Majnun, ngingetin Raja Harun ar-Rasyid. Fa'in iya bukan kongres, bukan gitu, ngingetin. Memang resep gitu. Asal ngumpul, ngopi sini, ngopi kumpul, ngopi gitu. Yang diobrolin kagak danta, udah macem-macem, ngalor ngidul, belum ntar ngomongin orangnya.
Fa inna hadza anfa'u laka walin nasi, karena ini lebih manfaat baik buat dirimu juga buat masyarakat. Kalau ada yang ngingetin kamu manfaat karena akhirnya menjalankan tugas-tugas. Masyarakat juga merasakan manfaatnya karena kamu pikirin gitu. Apa Kiai? Itu nasihat Bahlul Al-Majnun buat Raja Harun Ar-Rasyid. Wa aqtaru fil ajri, dan pahalanya juga banyak jadinya. Mimma ta'ti bihi min saumin wa sholatin wa qiraatin wa hajjin. Dari apa yang muncul dengannya, baik itu berupa puasa, sholat, baca Quran, dan haji. Nah, di majelis kita bahas masalah ilmu, masalah sholat, masalah puasa. Dan ilmu yang dibahas dipakai, diterapkan, kita dapat kebagian pahalanya. Kan gitu. Daripada ngobrol ngalor ngidul kagak jelas, kagak danta gitu. Daripada ngomongin orang, udah mendingan bahas ilmu, bahas apa kek gitu. Tentang masyarakat, kepentingan-kepentingannya, kebutuhan-kebutuhannya. Kata Bahlul, ini kata Bahlul. Li'anna rajula, karena seseorang kana yulqil kalimata indadis sultani, dia mengucapkan satu kalimat di hadapan raja dan kalimat itu tidak tepat, tidak sesuai dengan hukumnya, faya'malu biha, dan dia amalkan ucapannya itu, fayamla'ul ardo fasada, akhirnya bumi ini dipenuhi dengan kerusakan. Gara-gara raja dekat sama orang-orang yang kurang bagus, kurang baik gitu. Dia ngasih usulan, ngasih saran, dipakai aja sama raja. Ujung-ujungnya yang ada malah kerusakan. Udah tuh. Lah udah jam 1 aja nih. Apa terusin? Mumpung malam 25 ini. Mana masih jauh lagi faidahnya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan fayahwi biha fin nari fayuhwa biha fin nari sab'ina kharifan. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang dia mengucapkan satu kalimat yang sebenarnya tidak penting. Fayuhwa biha fin nari sab'ina kharifan, tapi ujung-ujungnya dia dilemparkan ke neraka dengan sebab ucapannya itu. Apa Ustaz? Sab'ina kharifan, 70 musim. Mungkin kalau 70 musim 70 tahun ya. Dia mengucapkan satu kalimat padahal itu tidak penting, tapi dengan sebab ucapannya itu dia dilemparkan ke neraka selama 70 tahun. Gimana, Pak? Hah? Ya gara-gara dia salah ngomong, ucapannya dipakai sama orang lain sehingga membuat dia celaka. Gara-gara omongannya, padahal dia nggak ngerjain, tapi orang-orang yang ngelakonin, dia kebagian dosanya. Hah? Nasihat, iya nasihatnya salah. Gitu.
dia ngomong, tapi karena apa yang dia ucapkan itu enggak pas dengan hukum, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, gitu. Tapi ucapan itu dipakai sama orang lain, gitu. Sehingga sesat dan menyesatkan kan gitu. Ujung-ujungnya dia dilemparkan ke neraka. Apa Ustaz? Mana kerjaannya pisan gitu. Tukang bohong-bohongin orang. Ya makanya hati-hati aja. Wala takun ya amirul mu'minina kaman qala Allah ta'ala fi haqqihi wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil itmi fahasbuhu jahannamu wala bi'sal mihad. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pribadi mereka, wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil itmi fahasbuhu jahannamu. Dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, akhadathul izzatu bil itmi, maka dia dibuat berat dengan dosa-dosanya. Fahasbuhu jahannamu, maka jatahnya adalah neraka jahanam. Wala bi'sal mihad, dan itu merupakan tempat yang paling buruk. Udah tuh. Faqala lahu zidni, faqala ya amirul mu'minina innallaha ta'ala qad aqadalakan nasa wa ja'ala amroka fihim muto'an wa kalimataka fihim nafidatan wa amroka fihim madiyan wa ma dzalika illa litahmilahum alal itsyani bima amarallahu bihi wal intihau amma nahallahu anhu. Intihai ya, ngikutin ityani. Wal intihai amma nahallahu anhu wa tu'ti min hadzal mali al armilata wal yatima wa syekhul kabiro wa ibnas sabili. Faqala lahu, maka Raja Harun ar-Rasyid berkata kepada si Bahlul, zidni, tambahin lagi nasihatnya. Seneng Ustaz. Emang kayak kita dengan nasihat dikit udah pengang, udahlah capek gua dengerin gitu. Apaan? Waduh. Malaikat. Bahlul ini mah al-majnun, Bahlul al-majnun, malaikat. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala menggiring masyarakat kepadamu. Kamu diberikan tanggung jawab berupa masyarakat yang sangat banyak. Allah jadikan perintahmu dipatuhi oleh masyarakat. Dan ucapanmu diikuti oleh masyarakat. Dan perintahmu kepada mereka dilaksanakan. Wa ma dzalika illa litahmilahum 'alal itsyani bima amarallahu bihi. Itu semua tujuannya agar kamu mengajak masyarakat untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Kan kamu omongannya dipatuhin, perintahmu diturutin, diikutin, dijalanin.
Tujuannya agar kamu memerintahkan masyarakat untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Wal intihai amanahallahu anhu, dan tujuannya agar kamu mendorong masyarakat untuk meninggalkan dari apa yang Allah larang. Meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi pemimpin itu nggak sembarangan tugasnya, Ustaz. Wa tu'ti min hadal mali al armilata, dan kamu diberikan tanggung jawab itu agar kamu memberikan harta yang kamu miliki kepada janda-janda yang udah tua, kemudian ayo dua-duanya dah, yang muda yang tua juga. Kamu ngumpulin zakat, ngumpulin pajak, itu tujuannya agar kamu atur-atur harta itu ke para janda-janda, bukan untuk memperkaya diri. Aku Nabil, cuma Bahlul lagi nasihatin Raja Harun. Wal yatima, untuk menyantuni yatim. Wa syekhul kabiro, dan ko ngaji dina, aki-aki yang udah tua. Syekhul aki-aki, kabir tua. Double udah aki-aki udah tua. Wabnas sabili, dan orang-orang yang kehilangan hartanya dalam perjalanan. Harta yang kamu kumpulkan itu tujuannya untuk kamu berikan ke sana, bukan untuk memperkaya diri. Bener amat ini ya kalau nasihatin begini kita. Ya Amirul Mukminin, akhbaroni fulanun an fulan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kana yaumul qiyamati wa jama'allahul awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin ahdaral muluka wa ghairahum min wulati umurin nasi fayaqulu lahum alam umakkinukum min biladi wa uti lakum ibadi la li jam'il amwali wa hashdir rijali bal litajma'uhum ala ta'ati wa tanfadu fihim amri wa nahyi wa ta'azzu wa tu'izzu awliyai wa tudillu a'dai wa tansurul mazlumina minaz zalimina. Pernah menyampaikan kepadaku dari Fulan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, nanti di hari kiamat ketika semua orang dari yang paling awal sampai yang paling akhir dikumpulkan di padang yang satu, di satu tempat, ahdharul muluka, Allah hadirkan para raja dan selain mereka dari para pemimpin masyarakat. Fayaqulu lahum, maka Allah berfirman kepada mereka, alam umakkinukum min biladi, bukankah aku pilih dirimu untuk memimpin negaraku? Wa uti lakum ibadi, aku buat hamba-hambaku patuh kepadamu. La li jam'il amwali, itu semua bukan untuk mengumpulkan harta. Tujuannya bukan untuk memperkaya dirimu sendiri. Wa hashdir rijali, bukan untuk mengumpulkan orang-orang terbaik. Bal litajma'uhum ala ta'ati, aku pilih dirimu untuk memimpin dan aku buat hamba-hambaku patuh kepadamu agar kamu kumpulkan mereka di dalam perbuatan taat kepadaku, agar kamu menggiring masyarakat berbuat taat kepadaku. Wa tanfudu fihim amri wa nahyi, dan mereka melaksanakan perintahku dan meninggalkan laranganku. Itu tujuannya.
Wa tu'izzu auliyai, kamu muliakan wali-waliku. Wa tudhillu a'dai, dan kamu hinakan musuh-musuhku. Wa tansurul mazlumina minaz zalimina, kamu tolong orang-orang yang dizolimi. Itu tujuannya. Bukan buat memperkaya diri, bukan buat mengumpulkan orang terbaik. Ya Harun, tafakkar kaifa yakunu jawabuka amma tus'alu anhu min umuril ibadi fi dhalikal mauqifi idha hudirta wa yadaka maglulatani ila unuqika wa jahannamu baina yadaika wa zabaniyatu muhitatun bika tantaziru ma yu'maru bika. Wahai Harun, berfikirlah, kaifa yakunu jawabuka, nanti kamu mau jawab apa? Amma tus'alu anhu min umuril ibadi fi dhalikal mauqifi, tentang semua hal yang ditanyakan kepadamu dari permasalahan hamba-hamba Allah yang dititipkan kepadamu. Fi dhalikal mauqifi, di tempat itu. Idza hudirta, apabila kamu dihadapkan ke hadapan Allah. Nanti mau jawab apa dah? Untung Pak Ketua besok pensiun. Wa yadaka maglulatan ila unukika, tanganmu terbelenggu di lehermu, dipasung di leher. Wa jahannamu baina yadaika, neraka jahanam dikobarkan di hadapanmu. Wa zabaniyatu muhitatun bika, dan malaikat penjaga neraka berada di sekelilingmu. Tantaziru ma yu'maru bika, menunggu perintah Allah terhadap dirimu, untuk dirimu. Qala fabaka Harunu bukaan syadidan, maka Raja Harun ar-Rasyid menangis sejadi-jadinya. Faqala lahu ba'dul hadirina kadarta ala amiril mu'minina majlisahu. Orang-orang yang hadir di situ ngomel semua. Kadarta ala amiril mu'minina majlisahu. Wah, kamu bikin kacau majlisnya raja aja nih. Enak-enak lagi ngopi, dateng pakai nasihatin raja, jadi nangis dia raja tuh. Bikin kacau aja. Tuh kadarta, bikin kotor Ustaz. Bikin kacau. Faqala lahum Harunu qatalakumullahu innal maghrura man gharartumuhu was-sa'ida man ba'adtum man bu'idtum anhu. Maka Raja Harun berkata kepada mereka, orang-orang yang hadir, qatalakumullah, semoga Allah membuat celaka kalian semua. Innal maghrura man gharartumuhu, orang yang tertipu adalah orang yang tertipu dengan sikap kalian. Apa Mang Dibleng? Dia mau orang ngumpul sama raja biar kebagian angpau kali gitu. Kagak mau ngasih nasihat. Yang ketipu adalah orang yang tertipu dengan sikap kalian. Kagak pernah ngingetin, gak pernah ngasih nasihat buat raja. Ayo biar raja dipomong. Yang penting kebagian duit kita mah gitu. Was-sa'ida man bu'idtum anhu, dan orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari kalian. Tumma kharaja min indihi fanzur ya akhi. Tumma kharaja min indihi. Kemudian Bahlul keluarlah dari tengah-tengah mereka, dari hadapan raja. Fanzur ya akhi ila hadhihin nasihati ma'azamuha. Perhatikanlah wahai saudara sekalian, nasihat yang sangat agung ini. Lihat tuh. Faidatun jam 1. Sampai situ dulu dah. Tapi yang paling penting tadi ya,
kita nasehatin diri kita dulu sebelum kita nasehatin orang lain. Itu yang paling penting. Jangan sampai setiap dapat bahasan kitab kita arahkan buat orang lain mulu. Kalaupun tadi kita cerita tentang pemimpin, tetap aja kita sendiri pun kan pemimpin. Pemimpin buat diri kita sendiri dan pemimpin buat keluarga kita. Jadi jangan diartin buat pemimpin yang jauh dulu. Dah. Jelas Bang Ajudin enggak? Yai, cukup itu Yai. Apa Ustaz? Cukup. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.